Dia meledakkan pesawat dengan pinus. Dia lari pulang dan mengatakan kepada ibunya. Dia dilempar keluar dan jangan memalingkan kepala. Ketika dia membakar rumah, anak nakal itu masuk hutan menangis tak berdaya. Ibu. Tapi musuh masih belum berniat memaafkannya. Tapi anak itu berdiri kehausan, meminum air hujan dan kelaparan. Dia mencari makanan di hutan. Bertemu seekor binatang liar. Dia memegang dahan pohon sebagai senjata. Anak laki-laki itu akhirnya melarikan diri dari hutan ke tebing sungai dan minum air. Ingin pergi dan dia langsung melihat 3 tentara. Dia bergegas bersembunyi di bawah pohon. Ketika mengangkat kepalanya dia melihat seekor ular. Memikirkan 3 orang lainnya lebih takut daripada ular. Dia langsung menggunakan tangan untuk menutup mulut dan tidak berani mengeluarkan suara. Tidak lama setelah mereka pergi, anak laki-laki itu bergegas ke tepi sungai untuk mengambil sisa makanan mereka untuk dimakan. Tak lama setelah anak laki-laki itu berbaring melihat landak di sebelahnya berbisik. Bisakah bayiku Daniel memanggil seseorang untuk menyelamatkannya? Dan kemudian berlanjut dengan tertidur. Saat ini 2 polisi Soviet menemukan anak laki-laki itu dan membawanya kembali ke tentara. Saat komandan melihat anak yang tentara bawa pulang. Sungguh luar biasa. Saat ini anak kecil bersuara. Apakah dia mengatakan bahwa dia telah menyelamatkannya? Komandan yang serius juga menjawab setelah anak laki-laki itu. Jadi anak laki-laki itu. Ketika komandan bertanya namanya, dia perlahan menggenggam tangan komandan. Tentara bertanya kemana orang tuanya pergi. Mendengar kalimat ini, tidak bisa menahannya lagi. Melihat anak ini menangis semua orang bisa mengerti. Tapi inilah garis depan perang. Dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Suster melihat di seluruh tubuh anak laki-laki itu adalah luka yang sangat memilukan. Dengan pertanyaan yang ditanyakan anak laki-laki dia menjawab dengan sangat sabar. Komandan pun baru pulang dari medan perang melihat anak laki-laki itu juga harus tersenyum lama. Melihat ingin mengambil senjatanya dan segera mengeluarkannya. Membawa dia untuk bermain. Setelah perintah keluar, perawat segera memintanya untuk membiarkan anak laki-laki itu tetap berada dalam nominasi. Namun komandan langsung berubah wajah. Tidak bisa, anak-anak bukan milik medan perang. Tidak ada yang milik medan perang. Anak laki-laki itu memohon landak untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkannya. Hasilnya dia diselamatkan oleh tentara. Masih jadi anak dari calon. Penampilan anak laki-laki itu bagaikan bidadari menyinari cahaya hangat. Memamerkan patah hati para tentara. Tetapi masih tidak termasuk di medan perang. Ketika prajurit tahu berita akan dibawa ke perpustakaan di sisi belakang. Seorang prajurit pria datang untuk memohon. Untuk memerintahkan anak laki-laki itu untuk tinggal. Karena semua orang mencintai para komandan. Segera menolak. Tetapi para prajurit tidak tahu bahwa dia adalah yang paling tidak setia. Hari itu seolah dia tahu kisah air matanya mengucapkan selamat tinggal kepada komandan. Komandan tidak berani melihat pada anak yang bergegas mencabut senjata kayu yang telah lama dia membawanya. Tetapi anak itu memeluk erat komandan dan mengatakan bahwa dia sangat takut mereka akan membunuhnya. 2 kalimat yang menghantam hatinya dengan kuat. Pada saat ini dia menyadari dirinya dan prajurit adalah tempat perlindungan terakhirnya. Kamu ingin menjadi putraku, Anda diizinkan. Ketika prajurit tahu kepercayaan itu dijaga. Begadang sepanjang malam, anak memakai seragam berlari-lari di barak. Tiba-tiba pesawat musuh menjatuhkan bom. Dia segera dipeluknya, diam-diam dan dilemparkan ke parit. Ini adalah pengalaman medan perang pertamanya. Setelah pertarungan, dia melihat ke atas untuk melihat para prajurit terluka parah. Khawatir akan keselamatan ayahnya. Bergegas bertanya kepada ayahnya bagaimana. Seorang perawat membawanya ke tempat lain dan mengatakan, "Aku sudah menjadi tentara. Seharusnya tidak ada kekacauan di sini." Maka dia segera berlari masuk ke dalam tenda. Memberikan air kepada prajurit yang terluka. Ketika dia memberikan air kepada seorang prajurit yang luka setelah minum, dia memintanya untuk melihat surat yang dikirim oleh keluarga. Walaupun anak itu tidak tahu kata-kata, karena dia tidak mau dia kecewa, dia tetap membaca dengan keras-keras. Agar orang tidak sedih dan berdiri di pengeras suara menyanyi untuk orang-orang yang digambar dicetak di kertas yang tidak jelas menggambarkan. Prajurit itu seperti anak-anak.
tetapi pahlawan perang dunia, lalu berlari mencari komandan. Semoga komandan memberikan tugas kepadanya. Surat dari prajurit telah tiba. Dia segera menyerahkan tugas, mengirimkan surat kepada prajurit yang tahu cara membawa surat kepadanya. Dia sangat bersemangat, tapi jika dia ingin mendapatkan suratnya, dia harus memuaskan permintaannya. Itu harus menari. Dia berlari kembali ke barak setelah mengirimkan surat. Dia pergi dan meniru Pak Polisi, menggunakan teropong untuk mengamati lingkungan sekitar. Tiba-tiba menemukan satu kaki di rumput. Dia segera berlari ke barak surat kabar bersama prajurit detektifnya. Prajurit tersebut segera berlari ke lokasi menjaga anak laki-laki tersebut. Dan mereka berlari untuk membakar rumput. Dua musuh langsung menendang keluar. Masih menarik mesin berita keluar dari rumput. Tentang laporan barak kepada komandan misi yang sudah selesai. Benar-benar tidak disebutkan tentang penemuan dua musuhnya. Tetapi tidak lama setelah musuh menyerang barak, anak berusia 6 tahun itu selamat dari hujan peluru. Membawa ambulans ke tentara garis depan. Tubuh mungil adalah wol murni di tepi. Saat membawa obat, tentara menyuruhnya kembali ke kamar komandan untuk menghindari bom. Tetapi anak laki-laki itu menggelengkan kepala. Dia ingin tetap membantu para tentara. Segera ikuti perintahnya. Ya, Kapten. Setelah kembali ke kantor komando, terdengar wartawan mengatakan jalur telepon terputus. Komandan memerintahkan wartawan untuk cepat-cepat pergi perbaikan, sekaligus mengikuti wartawan. Dia baru saja berjalan pergi dan mematahkan talinya. Dia juga mengikuti tali yang berlari mengejar rumah. Ketika dia merangkak di parit untuk menemukan wartawan itu dibom olehnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang dua ujung tali penyambung itu. Sangat cepat kepercayaan diri telah dipulihkan. Lapangannya ditambahkan ke rumah sakit. Pertarungan ini juga nyaman untuk menang. Tidak lama setelah perang berakhir, komandan menerima perintah untuk kembali ke belakang militer. Mobil telah mengaktifkan tambang. Prajurit telah mengorbankan nyawanya. Ayahnya juga terluka. Jalan penuh duri di depannya. Akhirnya mereka bersatu kembali dengan tentara. Tiba di kantor komandan dan meminta komandan untuk memberikan tugas kepadanya. Tugasnya kali ini cek seragam dan aksesoris. Pergi ke Liga. Seorang tentara CH mengambil pensiun dan memberikan coklat yang baru saja dia rebut dan menolak dengan sangat serius. Kapten segera menyatukan kembali tentara. Sangat serius memeriksa situasi masing-masing. Tidak tahu cara menulis suratnya. Meminta kapten untuk membantu merekamnya. Kembali ke kamar komandan, menyerahkan dokumen tugas. Jenderal yang duduk di sana juga memuji anak laki-laki itu. Sore komandan mengajaknya jalan-jalan. Tiba-tiba pesawat musuh terus menjatuhkan bom. Panglima terjun turun parit, tapi Panglima jatuh di bawah parit. Bergegas menuju cabang. Bagaimana bisa anak usia 6 tahun memindahkannya? Pergi saja mencari orang lain untuk membantu. Untung bisa menyelamatkan nyawanya untuk komandan. Melihat ayahnya dia masih kuat. Dan sekarang menangis. Ayah, aku harus mencoba menghiburmu sebelum ayah menghapus air matanya. Tak lama setelah perang berakhir, bersama tentara meninggalkan medan perang. Keberanian anak laki-laki itu di medan perang juga dipuji oleh prajurit. Menerima medali kehormatan. Menjadi tentara sejati. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton video-video lainnya di RS Studio.